Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li mengangkat alis saat melihat ini sebelum mengulurkan tangan putih bersih dari lengan bajunya. 5 proyeksi tengkorak putih langsung melesat keluar dari ujung jarinya. Ini adalah iblis Cinkue tak terputus yang telah disempurnakan Han Li untuk menjadi bagian dari tangannya, dan mengeluarkan semburan api 5 warna dari mulutnya. Dengan kekuatan 5 iblis saat ini, tidak lagi dapat memberikan banyak bantuan kepada Han Li, itulah sebabnya dia sangat jarang menggunakan dalam pertempuran setelah memasuki alam roh. Namun, setelah Han Li menyerap jenis kekuatan glasial yang dia temukan di dunia purba, kelima iblis itu menjadi jauh lebih kuat. Dalam keadaan normal, Han Li dapat meminjam kekuatan 5 iblis untuk melepaskan sebagian kecil dari kekuatan api glasial, jadi dia tidak perlu memanggil 5 iblis. Namun, kekuatan glasial yang ditampilkan Fei Ya adalah yang paling kuat yang pernah dia lihat, jadi dia memutuskan untuk memanggil 5 setan. Di hadapan api glasial 5 warna baru yang dikeluarkan oleh tengkorak raksasa, kekuatan glasial di udara sekitarnya secara signifikan ditiadakan, dan formasi pedang dapat berfungsi lagi. Api glasial Han Li sedikit lebih rendah kekuatannya dibandingkan kekuatan glasial Fei Ya, tetapi masih mampu menyerap sebagian dari kekuatan glasialnya. Han Li dengan cepat membuat segel tangan, dan garis pedang biru Qi yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di dalam formasi pedang, lalu menyatu untuk membentuk bola cahaya besar di tengah formasi. Raungan naga yang menggelegar meletus dari bola cahaya, dan itu pecah untuk mengungkapkan naga melingkar biru. Naga melingkar mengeluarkan aura yang sangat menakutkan yang mengancam untuk menghancurkan langit dan bumi, dan langsung menerkam ke arah pisau terbang raksasa yang mendekat. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat pedang raksasa itu berbenturan dengan naga biru, dan kekuatan glasial yang dilepaskan oleh pedang itu menjadi lebih kuat di tengah kilatan cahaya putih yang gemilang. Namun, setelah menyerang leher naga yang melingkar itu, dentang logam terdengar, dan bilahnya terlempar sementara naga itu tetap tidak terluka sama sekali. Akibat bentrokan itu, lapisan es tebal segera muncul di bagian atas tubuh naga, tetapi itu hanya mengguncang tubuhnya, dan es langsung pecah. Kemudian melepaskan raungan amarah sebelum menggigit pedang raksasa itu dan juga menjulurkan cakarnya ke arah pedang. Bilah besar itu memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi sebenarnya tidak terlalu kuat. Setelah diserang oleh naga melingkar, serangkaian retakan keras terdengar, dan seluruh bilahnya dengan cepat hancur menjadi titik cahaya tembus pandang yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi terkejut akhirnya muncul di wajah Fei Ya setelah melihat ini, tetapi dia hanya menunjuk satu jari ke depan, dan beberapa puluh belati tembus pandang yang tidak terluka muncul kembali di tengah embusan angin glasial. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah melihat ini. Baru sekarang menjadi jelas baginya bahwa belati terbang ini sebenarnya bukan harta, yang telah dimanifestasikan dari kekuatan glasial Fei Ya. Dengan demikian, selama Fei Ya masih memiliki kekuatan sihir yang cukup, dia akan dapat menciptakan kembali pedang ini tanpa batas. Ini benar-benar kejutan bagi Han Li. Namun, itu tidak menghentikannya untuk menginstruksikan naga melingkar biru untuk menerkam langsung ke arah Fei Ya. Pada saat yang sama, petir meletus di belakangnya, dan sepasang sayap transparan muncul di punggungnya. Cahaya dingin melintas di matanya, dan dia menghilang di tengah kilatan petir. Semakin menakutkan lawannya, semakin besar kebutuhan Han Li untuk membunuhnya secepat mungkin. Ini adalah tindakan terbaik untuk dirinya sendiri dan seluruh pasukan manusia di kota surga. Murid Fei Ya berkontraksi sedikit setelah melihat ini, tetapi dia kemudian mendengus dengan dingin, dan belati terbang tembus pandang yang melayang di depannya melesat tinggi ke udara. Belati berkumpul di atas untuk membentuk bilah raksasa tembus pandang yang sama,
sementara Fei yang menginjakkan kaki ke udara dan melesat maju sebagai seberkas cahaya tembus pandang. Garis cahaya kemudian menyatu menjadi satu dengan pedang besar, dan itu menebas ke arah naga melingkar biru. Bilah raksasa ini hampir 2 kali lebih kuat dari yang sebelumnya, dan bahkan sebelum ia melakukan kontak dengan naga yang melingkar, seluruh udara di sekitarnya telah dipenuhi dengan cahaya glasial. Namun, naga biru itu tidak takut sedikit pun saat melihat ini. Sisik di sekujur tubuhnya berdiri tegak, dan itu berubah menjadi hamparan luas cahaya biru yang berbenturan dengan pedang raksasa. Cahaya glasial dan cahaya biru saling terkait saat mereka berbenturan dengan ganas, dan keduanya tampak seimbang. Tepat pada saat ini, kilat perak melintas, dan Han Li muncul di atas sebelum segera meraih ke bawah dengan kedua tangan. Dua tangan raksasa yang masing-masing berukuran beberapa puluh kaki muncul dari kurus. Salah satunya berwarna putih murni seperti batu giok dengan lapisan api glasial 5 warna di sekitarnya, sementara yang lain berwarna hitam seperti tinta dan diselimuti lapisan api perak. Kedua tangan raksasa itu mendorong ke bawah, dan kekuatan glasial dan menghanguskan saling terkait, menciptakan kombinasi. Cahaya glasial melintas di bawah, dan Fei yang muncul sebelum berubah menjadi tangan beku raksasa yang terangkat ke udara. Tangan ini tembus cahaya seperti es, dan seluruh ruang di sekitarnya membeku di hadapan kekuatan glasialnya. 3 tangan besar itu bentrok dengan keras, dan api 5 warna di sekitar tangan putih raksasa itu segera padam dan hancur. Namun, kekuatan glasial yang berasal dari tangan beku raksasa itu juga agak sedikit menyusut. Setelah itu, tangan hitam pekat itu berbenturan dengan tangan glasial, dan Spirit Engulfing Heavenly Flames segera menyelimuti tangan raksasa yang membeku itu. Tidak hanya semua kekuatan glasialnya ditiadakan, tangan yang membeku itu mulai meleleh dengan cepat. Tepat sebelum semua kekuatan glasial habis, semburan cahaya glasial keluar dari api perak sebelum terbang seperti kilat. Namun, itu diikuti oleh benang emas dan perak tipis yang menghilang ke dalam cahaya glasial. Seruan kaget dan marah terdengar dari dalam cahaya glasial, dan Fei tersandung keluar dengan tangan terlipat di dadanya. Melalui celah di antara jari-jarinya, luka hitam keunguan bisa terlihat, dan ekspresi marah di matanya. Luka itu disebabkan oleh Revolving Evil Spirit Light, dan Fei benar-benar lengah oleh serangan itu. Han Li terkekeh dingin saat lapisan ki hitam dengan cepat melonjak ke seluruh tubuh Fei, dan dia tahu bahwa bahkan jika racun di dalam cahaya roh jahat bergulir tidak akan dapat membunuhnya, itu pasti setidaknya akan melemahkannya secara signifikan, sehingga membuatnya jauh lebih rentan. Dia dengan cepat melirik Periu untuk menemukan bahwa dia terlibat dalam pertempuran sengit melawan peri cahaya perak dan penguasa peraknya, jadi tidak mungkin dia bisa campur tangan untuk membantu Fei. Karena itu, Han Li tidak ragu lagi saat dia mengepakkan sayapnya, dan dia segera menerkam ke arah Fei di tengah gemuruh petir. Namun, pada saat ini, fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di udara di atas medan perang, dan seluruh langit tiba-tiba meredup. Setelah itu, pusaran hitam pekat yang berukuran sekitar 1 akre muncul ratusan ribu kaki di udara. Aura yang sangat menakutkan merembes keluar dari pusaran, dan aura itu hanya tumbuh lebih kuat dengan kecepatan yang luar biasa. Han Li segera menghentikan langkahnya dan mengalihkan pandangannya ke arah pusaran dengan ekspresi tertegun. Aura ini agak familiar baginya, itu identik dengan yang dilepaskan oleh indera spiritual yang telah berkomunikasi dengannya di pagoda raksasa. Namun, aura ini bahkan lebih menakutkan daripada yang muncul di pagoda. Yang lebih mengkhawatirkan baginya adalah bahwa ada sosok humanoid berdiri tepat di bawah pusaran besar, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah pria paruh baya berjubah perak, setengah laki-laki setan kembar Yin Yang. Baik manusia maupun makhluk jahat di medan perang tercengang melihat ini.
Banyak dari mereka menghentikan apa yang mereka lakukan dan berbalik untuk menatap pusaran besar dengan keterkejutan dan kekaguman. Ekspresi Hanli menjadi gelap secara signifikan, dan sebelum dia memutuskan apakah dia harus fokus membunuh Feiya atau membuat jalan memutar untuk menghancurkan pusaran terlebih dahulu, pria parubaya berjubah perak itu tiba-tiba membuat segel tangan sebelum membuka mulutnya, untuk mengeluarkan kristal merah seperti rubi. Aura menakutkan yang memancar dari pusaran tiba-tiba menghilang, tetapi di saat berikutnya, semburan ki jahat berwarna merah kehitaman terbang keluar dari pusaran sebelum menghilang ke dalam kristal dalam sekejap. Cahaya merah menyala dari permukaan kristal, dan tiba-tiba ditarik kembali ke tubuh pria berjubah perak itu. Detik berikutnya, cahaya merah meletus dari tubuh pria berjubah perak itu, dan tangan ke atas kepalanya saat dia melolong kesakitan yang luar biasa. Pada saat yang sama, serangkaian retakan dan semburan keras terdengar dari seluruh tubuhnya, dan wajah serta auranya mengalami transformasi yang mencengangkan. Fitur wajahnya bengkok sebelum berubah menjadi seorang pemuda yang tampaknya berusia sekitar 17 tahun. Pupil matanya juga berubah menjadi merah cerah, dan dia mengeluarkan aroma darah kental yang luar biasa. Pria muda itu melepaskan tangannya dari kepalanya sebelum perlahan berdiri tegak lagi. Dia melihat sekeliling pada manusia dan makhluk jahat di bawah dengan ekspresi aneh, lalu menilai tangannya sendiri sebelum tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Aku akhirnya tiba di alam roh. Jadi itu benar-benar metode yang layak. Haha, aku mungkin leluhur suci pertama yang mencapai ini benar-benar perasaan yang luar biasa. Semua kultivator manusia tingkat tinggi sangat terkejut mendengar ini, sementara makhluk iblis tingkat tinggi sangat gembira saat melihat sekilas penampilan pemuda itu. Salah satu makhluk iblis tingkat tinggi segera setengah berlutut ke tanah, dan menyapa, kami memberikan penghormatan kepada leluhur suci kami. Selamat telah turun ke alam roh, leluhur suci. Sapaannya sepertinya bertindak sebagai pengingat bagi makhluk jahat lainnya, dan seluruh pasukan iblis segera berlutut serempak. Adapun pasukan manusia, semua wajah mereka langsung memucat saat mereka melihatnya. Para Raja Iblis masih agak bingung, tampaknya ragu-ragu. Ekspresi Master Azure Dragon berubah drastis sebelum ekspresi dingin muncul di wajahnya, dan dia berteriak, tidak perlu takut. Iblis ini hanya bisa turun ke dunia ini setelah merasuki inang, jadi kemungkinan besar dia bahkan tidak memiliki 1/10 dari kekuatan tubuh aslinya, kita masih bisa memenangkan pertempuran ini. Perilin, suruh Aura Integration Beast untuk membunuh iblis ini sementara kita menahan penguasa iblis lainnya. Perilin Luan agak ragu-ragu, tetapi setelah melirik semua kultivator manusia yang berdiri di tembok kota, dia mengertakkan gigi dan mengangguk ketika dia tiba-tiba menusukkan jari ke arah jimat merah pada glabelanya. Aura Integration Beast tiba-tiba melepaskan raungan menggelegar, lalu mengeluarkan hembusan angin kuning yang ganas dari mulutnya. Makhluk iblis di sekitarnya semua terlempar ke samping, dan dia mengepakkan sayapnya dengan kuat, dengan paksa melepaskan diri dari pasukan iblis saat terbang ke arah pemuda itu. Meskipun pemuda itu belum menunjukkan kekuatannya, aura yang dia pancarkan menyerang binatang buas itu dengan rasa bahaya. Dengan demikian, bahkan tanpa instruksi Perilin Luan, masih cenderung untuk membunuh pemuda ini jika dia mengancamnya di kemudian hari. Sementara itu, Master Azure Dragon mengeluarkan raungan keras, dan 7 bilah pendek muncul kembali di sekujur tubuhnya saat dia berubah menjadi naga biru raksasa sekali lagi. Angin melolong dan sambaran petir meletus di sekelilingnya, dan di hadapan rentetan serangannya yang ganas, pasukan iblis di sekitarnya tidak dapat mengejar binatang integrasi aura. Tai Long melepaskan proyeksi palu yang tak terhitung jumlahnya dengan sepasang palu raksasanya, dan serangan itu tampaknya sangat kuat, tetapi dia agak terganggu karena dia memfokuskan sebagian besar perhatiannya pada binatang integrasi aura dan pemuda itu.
Han Li secara alami sangat khawatir dengan pergantian peristiwa ini juga. Meskipun ini bukan tubuh sebenarnya dari leluhur suci Sue Guang, sepertinya juga bukan klon indera spiritual biasa. Aura yang dipancarkan pemuda itu benar-benar hebat, dan jauh lebih unggul dari rata-rata kultivator integrasi tubuh akhir. Setelah aura Integration Beast telah dilepaskan ke pemuda itu, Han Li juga menghentikan apa yang dia lakukan untuk menilai situasinya. Fei Ya secara alami cukup lega melihat ini, dan dia buru-buru mengonsumsi beberapa pil penawar, lalu mulai mengedarkan kekuatan sihirnya untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya. Jika seseorang di bawah tahap integrasi tubuh telah terinfeksi oleh racun cahaya roh jahat bergulir, mereka pasti sudah terbunuh, dan dia hanya bisa bertahan selama ini karena dia mampu secara paksa menekan racun dengan kekuatan tahap integrasi tubuh. Pria muda itu sedikit goyah saat melihat aura Integration Beast sebelum bergumam dengan terkejut, tidak disangka ada hadiah aura Integration Beast, tidak heran kalian semua masih belum memenangkan pertempuran ini. Aku kebetulan saja membutuhkan kuda, kurasa kamu sudah cukup. Begitu suaranya menghilang, pemuda itu membalikkan tangannya, dan sebuah kuali ungu kecil muncul di atas telapak tangannya di tengah kilatan cahaya ungu. Pria muda itu meletakkan tangannya di atas kuali, dan mengucapkan kata, jaring. Kuali segera mulai berputar di tempat, dan sebuah rune kuno muncul dari dalamnya di tengah kilatan cahaya hitam, lalu ditembakkan langsung ke arah aura Integration Beast. Aura Integration Beast membuka mulutnya untuk mengeluarkan embusan angin kuning ganas saat melihat ini, dan pada saat yang sama, sayapnya berubah menjadi awan kuning yang menutupi seluruh tubuhnya. Binatang raksasa itu kemudian meluncur langsung ke arah rune hitam, dan cukup percaya diri dengan kemampuan pertahanannya. Senyum dingin muncul di wajah leluhur suci Sue Guang setelah melihat ini, dan dia juga tidak berusaha untuk mengambil tindakan mengelak. Setelah hanya beberapa kedipan, rune hitam terbang langsung ke awan kuning dan menghilang tanpa jejak. Detik berikutnya, raungan menggelegar terdengar, dan binatang raksasa itu benar-benar tidak bisa bergerak di udara. Ada benang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang mengikat tubuhnya. Senyum dingin muncul di wajah leluhur suci Sue Guang saat melihat ini, dan dia tiba-tiba berbalik ke arah Han Li. Han Li segera bergidik saat rasa dingin menjalar di punggungnya, dan leluhur suci Sue Guang melambaikan tangan ke arah Han Li. Pada saat yang sama, dia mengucapkan kata, datang. Semburan gemuruh terdengar saat pagoda pelangi raksasa di dekatnya tiba-tiba naik ke udara, lalu menghilang ke udara tipis. Detik berikutnya, cahaya pelangi terang meletus di atas telapak leluhur suci Sue Guang, dan pagoda mini muncul di atas tangannya sebelum dilemparkan ke arah aura Integration Beast. Dia kemudian membuat segel tangan, dan pagoda berubah menjadi semburan cahaya pelangi yang langsung membanjiri binatang raksasa itu. Ketika cahaya pelangi kembali ke bentuk pagodanya, aura Integration Beast menghilang. Hampir pada saat yang sama, Peri Lin Luan berseru dengan suara panik, jimatku tidak bisa lagi merasakan aura Integration Beast. Hati Han Li langsung tenggelam setelah mendengar ini. Sebagai pemilik sebenarnya dari kuali ungu dan pagoda pelangi, kedua harta itu secara signifikan lebih kuat saat digunakan oleh leluhur suci Sue Guang. Han Li sama sekali tidak yakin bahwa dia akan dapat melarikan diri dari pagoda lagi jika dia disegel ke dalamnya untuk kedua kalinya. Master Azure Dragon juga sangat terkejut melihat ini, dan dia segera berteriak, lari. Cahaya spiritual yang terang kemudian meletus dari tubuh naga birunya, dan dia menerobos serangkaian proyeksi palu yang dilepaskan oleh Tai Long sebelum terbang langsung kembali ke kota Heavenland. Dia segera memilih untuk melarikan diri. Peri cahaya perak dan Peri Lin Luan bertukar pandangan ketakutan, lalu juga melarikan diri ke dua arah yang berbeda. Adapun Han Li, dia mengayunkan kedua lengannya ke udara untuk menarik formasi pedang Azure Coil-nya,
lalu juga mengepakkan sayap badai petirnya dan melarikan diri sebagai busur petir. Sudah terlambat bagimu untuk mencoba melarikan diri sekarang. Leluhur suci Sue Guang tertawa terbahak-bahak. Dia segera membuat serangkaian segel tangan, dan ki merah muncul dari tubuhnya sebelum membentuk dua sosok yang identik dengan dirinya. Salah satu dari mereka memegang pagoda pelangi sementara yang lain memegang kuali ungu kecil, dan mereka berdua terkekeh dingin sebelum menghilang. Adapun anggota terakhir dari ketiganya, dia menginjak satu kaki, dan ki merah berputar di bawahnya sebelum membentuk kano merah kecil. Kano itu panjangnya hanya 80 kaki, tapi itu berkilauan dan tembus cahaya, dan ada banyak pelangi rune yang tertulis di permukaannya. Sampan melesat maju dan dengan cepat menghilang ke angkasa dengan pemuda yang berdiri di atasnya. Ketika kano muncul kembali di tengah ledakan fluktuasi spasial, kano itu telah menempuh jarak beberapa ribu kaki, dan tampaknya kano itu akan mengejar Han Li setelah hanya 2 kilatan lagi. Han Li telah mendeteksi ini dengan indera spiritualnya, dan dia sangat ketakutan. Dalam situasi yang mengerikan ini, dia mengertakkan gigi dan berubah menjadi burung perak bersayap 4 raksasa di tengah gemuruh petir. Dia mengepakkan keempat sayapnya berubah menjadi benang perak yang melintas di udara dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu teknik transformasi Kunpeng. Hehe, apakah menurutmu itu akan cukup untuk memungkinkanmu melarikan diri dariku? Pergi dan urus kultivator lainnya, aku akan mengejar pria itu sendiri. Leluhur suci Sue Guang terkekeh dingin saat dia mengeluarkan instruksi untuk Tai Long dan penguasa jahat lainnya. Setelah itu, kedua klonnya juga muncul di sampingnya dan membuat segel tangan serempak. 2 pasang sayap kristal merah tua langsung muncul di sisi kano kecil, dan kano itu melesat maju sebagai benang merah.